bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang berindah, demi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Tolong ditayangkan. Saya terkejut ketika saya merenungkan firman Tuhan. Lupakan dulu. Tuhan mengingatkan akhir zaman itu adalah masa yang berbahaya. Kenapa? Penuh gejolak dan banyak hal yang membuat orang jatuh. Nah, saya coba petakan, saya ini suka memetakan. Lihat, seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Dan saya mendapatkan 3 hal, 3 ranah manusia yang sangat normal. Manusiawi. Pada hari-hari nanti anak manusia, orang mereka akan makan dan minum. Makan minum itu manusiawi nggak? Manusiawi. Zaman Lot juga mereka makan minum. Tetapi hari ini makan dan minum menjadi sebuah 2 poin. Nafsu. Mereka bertuhankan perut. Yang kedua, makanan itu makin lama makin beracun. Kalau di Amerika ada yang namanya GMO. GMO. Jadi itu biji atau apa itu, kalau ada GMO berarti dia tidak asli. Dan ada kemungkinan berefek kepada kesehatan kita atau DNA kita. Tapi di Indonesia nggak ada tandanya. Banyak makanan yang instan, apa itu mie, kopi, itu sebetulnya nggak bisa dimakan tiap hari. Itu hanya sesekali. Kopi saset itu sebenarnya tidak murni kopi. Tapi bayangkan kalau kita dilihat di warung yang sederhana, semua penuh dengan saset. Nggak ada yang kopi gerusan itu mahal jadinya. Anda lihat. Jadi makan hal yang normal dibelokkan. Menjadi sesuatu yang merusak. Yang kedua apa? Kawin mengawin. Pernikahan. Seks. Sebuah gelombang kerusakan LGBT. Seks bebas. Perbudakan seks. Komoditas seks yang begitu luar biasa. Kawin mengawin. Padahal manusia memang diciptakan untuk menikah, untuk kawin. Nggak ada yang salah dengan makan, minum, dan kawin kemarin. Saya kaget. Yang ketiga apa? Membeli, menjual, menanam, membangun. Berarti pekerjaan. Tapi hari ini sepertinya tidak mudah menemukan kerjaan, tanda petik, yang tanpa dosa. Sepertinya seperti itu. Bahkan pekerjaan yang luhur
apa itu pendidikan, kesehatan, kedokteran, itu juga terkontaminasi. Semua masuk. Jadi makan minum, pernikahan, dan apa? Pekerjaan, membangun, menanam. Tetapi mereka mentwist. Nah, yang keempat, yang saya kaget, yang dibelokkan adalah apa? Ranah apa? Ibadah. Ibadah adalah sesuatu ranah yang sangat penting. Karena manusia pertama, pembunuhan pertama kenapa? Kakak adik, sebuah persaingan, sebuah pertentangan ibadah. Ibadah itu kalau sudah urusan kerjaan, itu menyentuh hati yang paling dalam. Ibadah itu juga menyentuh hati manusia. Dan iblis itu membelokkan. Jadi hari ini banyak perkara dipenuhi dengan makanan, cara makan yang salah. Betul nggak? Banyak orang nggak tahu. Sehingga makanan yang sebetulnya ada nutrisinya, memang ada nutrisi yang masuk, tapi racunnya juga masuk. Pornografi itu luar biasa. Dan Tuhan ingatkan, nanti ada bedanya orang yang beribadah dan tidak. Dan di akhir zaman orang menjalankan ibadah, tetapi mereka sebetulnya tidak pernah menjalani ibadah yang membawa kehidupan. Nah, apa dua hal yang dilakukan iblis? Kita seringkali waspada. Ada musuh, ada orang yang membenci kekristenan. Tuhan ingatkan akhir zaman, engkau akan dianiaya, engkau akan diserahkan, engkau akan dibunuh. Berarti apa? Destruction. Tetapi yang kedua apa? Disesatkan. Deception. Jadi iblis itu bekerja dua modus, deception and destruction. Benny Hinn pernah berkata, kuasa iblis yang paling hebat itu bukan kekuatannya, tapi dustanya. Dia bisa membunuh dengan aniaya, tapi dia bisa menyesatkan banyak orang yang dipakai untuk membunuh orang yang kepercayaannya lain. Hari ini sudah naik, Romo Patrick dilaporkan. Sudah dengar nggak? Dia Romo Katolik. Dia menjawab ejaan apa? Menyesat-sesatkan Katolik. Romo itu sebagai Romo Katolik, dia nggak terima. Ganti yang terbakar, dia habisin namanya Protestan. Siapa yang ketawa? Iblis. Dan deception ini tingkat tinggi. Ekornya naga, bukan sengatnya naga, bukan apinya naga, bukan kepalanya, ekornya. Itu menyeret sepertiga. Dan naga itu mengejar perempuan ini, hendak menelan. Berarti apa? Pembunuhan. Jadi iblis itu pendusta. Yang kedua adalah pembunuh. Kita berhadapan dengan ibadah orang yang menganiaya kita karena ibadah kita. Tetapi yang kita nggak harus hadapi yang kedua adalah dusta dalam ibadah. Wow, saya ini ngomong begini itu saya merinding sendiri. Jesus, Jesus, oh Ramasyakatakaparapas. Sujud dengan segala hormat. Saya merasakan ada yang salah dalam kekristenan. Ada satu pola paradigma yang salah yang sudah diikuti banyak orang. Mari kita menemukan satu ibadah yang benar, ibadah yang membawa kehidupan. Satu lagi, tiga ragi, Farisi dan Herodes. Ini salah satu bentuk deception. Yang satu, manusia itu suruh jadi budaknya Allah. Allah itu marah terus. Jadi ibadah itu karena rasa takut dihukum. Saudara, kalau saudara mendengar pengajaran terus ditakut-takuti, Anda lebih baik keluar. Anda lebih baik lari. Anda sedang diintimidasi.
Tapi sebaliknya ada pengajaran yang nggak apa-apa, dosa nggak apa-apa. Itu juga hati-hati. Itulah lagi Herodes. Dia yang jadi raja. Tuhan itu hanya alat. Senternya adalah dia. Jadi religion itu adalah the highest deception and the most destructive. Dia pembunuh, dia pendusta. Orang durhaka itu semua religious. Kain, Bileam, Korah. Nah, Kain, Bileam, Korah. Coba renungkan, mereka itu siapa? Religious. The highest deception and the most destructive. That's a religion. Ada seorang memberi data, komunisme membunuh orang berapa? Juta. Tapi ada satu kepercayaan yang dari sejarah dihitung, ratusan juta orang terbunuh karena sebuah kepercayaan, di mana orang yang melakukannya dia merasa berbuat luhur. Can you imagine? Hebat mana preman sama agama? Lebih hebat agama. Saya ngomong begini, saya adalah seorang pendeta, hamba Tuhan. Saya harus berhati-hati dengan ranah itu. Sangat perlu berhati-hati. Kalau enggak, saya bisa tersesat. Self-righteous. Ada beberapa, 5, 6, atau 7. Yang pertama, ketika kita fokus kepada konsep, doktrin, teologi, tanpa menemukan hubungan. Ketika pengejaran kesempurnaan teologi, tapi sekaligus mengabaikan hubungan, di sini lewat. Karena sumber kehidupan itu ketika kita terhubung. Amin. Tanpa terhubung, tidak ada kehidupan. Inilah hidup yang kekal. Mereka mengenal Allah dan mengenal Yesus yang utus. Makanya itu tubuh. Tubuh itu menerima sinyal dari otak, kepala, ke seluruh anggota. Nggak ada kaki titip sinyalnya sama jantung. Semua kepala, betul? Semua dari otak. Tubuhmu itu hidup karena ada sinyal dari otak. Seluruh jemaat hidup ketika dia menerima sinyal dari Yesus. Ketika sinyal itu berhenti, kita selesai. Yang Anda harus jaga adalah sinyal. Apa yang tidak bisa diberikan agama dan apa yang diberikan Yesus? Hubungan. Kenapa ada Bapa, Putra, Roh Kudus? Saya sudah berkali-kali katakan, hubungan. Ide Bapa, Putra, Roh Kudus mengerucut manifestation of love. Amin. Yesus. Sebab kasih Allah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya kasih Bapa, kasih karunia Yesus, dan persekutuan Roh Kudus. Jadi kalau nggak sampai Roh Kudus, tidak terjadi persekutuan. Kalau tidak terjadi persekutuan, tidak ada kehidupan. Yang kedua, seluruh kebenaran atau kasih karunia dan kebenaran, bahkan kebenaran itu unsur salibnya dihilangkan. Saya sudah bicara, kalau ngomong kasih karunia, nggak apa-apa, Tuhan baik, pokoknya dosa-dosa yang nanti diampuni dan sebagainya. Tapi sebaliknya, ngejar kebenaran, kayak ilmu, kayak apa ya, diselidiki gitu ya, selidiki, ya betul, baik. Tapi kalau orang nyelidiki, terus nyelidiki untuk nyelidiki, ini ngomong guru loh ya. Ujungnya sampai mana? Sama seperti bekerja, lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Ujungnya di mana? Nggak ada ujungnya. Rockefeller ditanya, kapan kamu berhenti kerja? Ya, waktu dia misalnya uangnya misalnya 100 triliun. Kapan kamu berhenti kerja, Pak? Ya, nanti kalau sudah lebih kaya sedikit lagi, 120 triliun. Oh, ya udah tambah banyak kan? Udah berhenti nggak? Nanti sedikit lebih kaya lagi, sedikit lebih kaya lagi. Ujungnya di mana? Sampai mati nggak ada ujungnya. Ternyata satu hari di tengah usianya Rockefeller
kena sakit, sehingga dia hanya makan nasi satu atau apa, dan dia menyadari nothing semua kekayaannya. Apa yang terjadi? Dan dia berjanji, kalau aku sembuh, aku mau membagi kekayaanku pada orang lain. Dan apa yang terjadi? Dia sembuh. Tapi dia memiliki makna. Kekayaan bukan untuk diri kita sendiri. Saya suka ucapan Paus Fransiskus yang baru meninggal. Tapi saya juga salut Paus Leo yang baru ini. Saya bilang luar biasa. Bisa-bisa karismatik, Protestan bisa kalah. Ya. Dia katakan tidak ada pemberkatan LGBT. Kita nggak boleh ngutuk, kita harus mengasihi orang LGBT. Tapi kita nggak bisa merubah kompromi, merubah kebenaran dengan memberkati mereka. Kasih karunia dan kebenaran. Tapi semuanya ketika salib dihilangkan. Engkau tidak dipanggil hanya untuk percaya. Engkau dipanggil untuk menderita. Engkau dipanggil untuk mengenal rasa sakit. Yang ku kendaki adalah persekutuan dengan apa? Penderitaannya dan kebangkitannya. Ketika salib dihilangkan, dari seluruh proses berkat, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, unsur itu hilang, maka kita akan keluar dari bentuk yang seharusnya. Salib itu kayak roda, pusatnya roda, sehingga roda itu berputar. Jangan berhenti memikul salib. Ketika sukacita dan perayaan jadi entertainment tanpa sebuah goal transformasi. Jadi ketika ibadah ujungnya atau fokusnya kepada sebuah semarak dan bagus, tapi tanpa transformasi, ini ada hubungannya di atas. Anda tahu yang namanya anggur. Anggur itu dia harus ditopang. Dia tanamannya nggak bisa berdiri sendiri. Jadi anggur itu selalu ada. Ya. Yang kedua, anggur itu kalau dikasih pupuk, daunnya hijau, berbuah enggak? Tidak. Setelah hijau dia harus di-pruning namanya. Potong. Di situ baru keluar buahnya. Oh Yesus. Izinkan proses itu. Dan tidak ada transformasi tanpa rasa sakit, tanpa salib. Deceptionnya dia tidak memberikan seluruhnya salah, tetapi kebenaran itu dimix dengan yang salah. Atau unsur kebenaran ada 3 diambil 1. Ada iman, ada harap tanpa kasih. Cannot. Ada kasih tanpa iman. Cannot. Kita harus punya iman, harap, kasih. Amin. Yang ketiga atau yang keempat, saya nggak siap. Ini ngeri. Anda coba rasakan. Ada nggak itu? Penyembahan, pemujaan tanpa ketertundukan. Itulah Yesus dijadikan Allah, tapi dia nggak pernah jadi Tuhan. Padahal Thomas berkata apa? Tuhanku dan Allahku. Amin. Jadi nggak bisa dia jadi Allah tanpa dia jadi Tuhan. Bahkan saya secara ekstrim lebih baik orang nggak kenal dia Allah, tapi kenal dan hidup tunduk kepada Yesus sebagai Tuhan. Saya kaget melihat ayat. Ayo kita buka Bible. Kapan orang selamat? Ketika percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut, bukan Yesus Allah, Yesus Tuhan. Dan Tuhan ingatkan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, memuja tanpa ketaatan. Tuhan nggak nuntut kita ketaatan sempurna pada awalnya. Tuhan tuh tahu kita ini banyak dablek nih. Tapi dia akan sabar menuntun kita seperti Bapak menuntun anaknya. Amin. Yesus.
Ampuni kebodohanku Tuhan, ampuni kesalahanku. Dan dia selalu memberi kesempatan kepada kita. Hari ini kita dipenuhi dengan lagu yang bagus. Lagu tadi sangat memberkati, isn't it? Tapi kalau kita hanya memuja Yesus anak dom, tapi tidak disertai kerelaan kita belajar taat, hal yang kecil, hal yang sedang, atau yang besar, nyanyian ini nothing. Betul? Loh, kita nggak boleh terbuai. Kita harus menikmati, kita mensyukuri nyanyian ini. Tapi di balik nyanyian pemujaan ini harus ada ketaatan. Api asing atau korban yang cacat dan timpang. Kalau ada orang hari ini di gereja masukkan persembahan Rp1.000, Rp5.000, menurut saya dia menghina Tuhan. Kecuali dia nggak punya. Betul ya? Saya pernah kehabisan. Saya suka di dompet nggak ada 5.000-an lewatnya. Saya lebih baik enggak terus. Saya lebih baik orang ngekei daripada saya masukkan 5.000 itu ke situ. Loh, Anda setuju nggak saudara saya? 5.000 saya masukkan. Iki niat gak ya? Nangkep saudara? Saya nggak ngomong 5.000 itu selalu nggak berharga. Bagi orang yang nggak punya uang, 5.000 itu berharga, ya toh. Ayo kita coba temukan selalu orang yang dimana engkau bisa mengulurkan tangan. Apa itu saudaramu, anakmu, dulurmu, temanmu, whatever, whoever. Saya pernah kasih nasihat sama Chris yang balik ke Balikpapan. Chris, pernah kasih nggak? Saya bilang, kalau kamu nggak punya temenan, kamu coba temuin, kamu kos di depan itu ada orang siapa yang kamu temui tiap hari. Mungkin orang jual di depan itu. Kamu ajak bicara. Temukan siapa. Ini saya bukan pamer. Saya membangun persahabatan beberapa kali. Saya lari atau apa, ketemu tukang sampah yang bersih-bersih, saya sapa. Jadi kenal, jadi koncoan. Waktu lebaran, saya sama, teko di rumahku. Saya tidak kasih banyak. Tapi buat dia, itu satu sapaan yang mungkin melegakan dia. Sekarang saya jadi kenal kalau lewat Pak gitu. Ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur. Kan firman Tuhan berkata, amin. Amin. Ya tadi itu, jangan semangat tanpa belas kasihan. Ibadah tanpa value of life. Pegang 3 itu aja. Apa? Keadilan, kesetiaan, belas kasihan. Mari kita merenung. Perenungan ini pedang bermata 2, bukan buat Anda toh, buat saya. Supaya kita kedapatan menjadi orang yang beribadah di hadapan Allah. Ibadah kita nggak palsu, walaupun belum sempurna. Kita nggak menjadi manusia religius, tapi nggak ada buah. Sebuah hubungan yang Tuhan ingatkan dengan korban. Nggak ada Gusti Allah membangun sebuah ibadah dengan pengorbanan dirinya sendiri. Makanya dia berkata, hubungan ini hanya terjadi dengan korban sembelihan. Jadi yang menyerahkan diri untuk hubungan ini siapa? Jangan ngomong kita, Tuhan Yesus dulu. Untuk hubungan ini terjadi, dia memberikan tubuhnya dan hidupnya. Rasa sakit bersama Tuhan, dia tidak akan membawa kematian. Dia membawa sebuah kekuatan kehidupan. Oh Yesus, mari kita rindukan. Tuhan, ajari aku beribadah. Sebab ibadah yang benar mengandung janji. Haleluya.